Tugas kelompok ya, bagus kita yawi dia aja. Oh, wait. Ya. Bisa tolong aku dah. Tolong apa nih? Carikan aku sejarah singkat tentang kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno dong. Oh, kemarin sih aku udah sempat cari itu ya. Iya. Sejarah merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India, keturunan ketiga, terus juga mungkin persatuan agama budaya pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi, dan coraknya sebagai kerajaan Malaysia. Oh, begitu ya, Wi. Oh ya, Wi. Bagaimana yang Mataram kuno, Wi? Kerajaan Mataram kuno sering disebut sebagai kerajaan Mataram Hindu dan kerajaan Mondan, dan juga banyak corak Hindu dan corak Buddha yang berkembang mulai dari abad ke-8 sampai abad ke-11. Itu dia. Begitu ya. Makasih ya, Wi, informasinya. Jadi kan dulu kan masih tahu tentang sejarah dari Mataram kuno sama Sriwijaya ya. Udah lepasin aja nih. Oh iya udah. Kamu bisa bertanya mungkin aja nih. Ya mungkin. Boleh nanya? Boleh kok. Kamu tahu nggak lokasi Mataram kuno sama Sriwijaya? Oh itu, kemarin aku ada cari kok materinya, jadi aku cari. Kerajaan Sriwijaya ini bermula dari Palembang di Pulau Sumatera dan segera memperluas pengaruhnya dan menguasai Selat Malaka. Kerajaan Mataram kuno terletak di Palembang, Jawa Tengah. Menurut para ahli, letak Kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Madang dan Pitu. Makasih ya. Iya, sama-sama. 1 hour later. Sistem pemerintahan Sriwijaya dan Mataram kuno apa ya? Bagaimana? Tanya aja. Nanya nih. Nanya apa? Kamu tahu deh, ada sistem pemerintahan Sriwijaya dan Mataram kuno? Iya, aku cari. Kayaknya sih ada. Kalau menurut artikel yang aku baca, Kerajaan Mataram kuno sama Sriwijaya itu sistem pemerintahan monarki. Kamu tahu nggak sistem pemerintahan monarki itu apa? Tahu. Monarki itu adalah di mana raja masih menentukan semua urusan kerajaan. Itu sih kalau setahu saya. Ya udahlah, makasih. Sama-sama. A few minutes later. Oh iya, kapan ya Sriwijaya sama Mataram kuno dibangun? Nanti ya lah. Isi ya. Iya, apa itu? Nih, boleh nggak nanya? Boleh. Nah ini Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno kapan didirikan? Bentar ya, aku cari dulu. Oke.
Kerajaan Sriwijaya resmi ditegakkan oleh Datuk yang pada 16 Juni 682 Masehi. Hal ini tertulis di Prasasti Proklamasi Kerajaan Sriwijaya. Oh, gitu. Itu tadi adalah drama yang dilakukan oleh anggota kelompok saya. Kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sering muncul dari Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno. Oke, karena drama udah selesai, saya akan menjelaskan 6 pertanyaan lainnya dan saya akan memerincikan jawaban-jawaban berikut ini. Pertanyaan kelima, siapa raja pendiri pertama Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno? Raja pendiri pertama Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Srijayanata, memimpin pada abad ke-7. Sedangkan raja pendiri Kerajaan Mataram kuno ada Raja Sanjaya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Siapakah raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno? Yang pertama ada raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putradewa, memimpin kerajaan sekitar abad ke-8. Sedangkan raja yang paling berpengaruh di Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Diabalito. Oke, kita memasuki pertanyaan yang ke-7. Pertanyaannya, siapakah raja terakhir yang memerintah Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno? Oke, mari kita bahas. Raja terakhir di Kerajaan Sriwijaya adalah Kartanegara, memimpin pada abad ke-13. Sedangkan raja terakhir yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno itu adalah Raja Dharmawangsa Teguh. Kita memasuki pertanyaan ke-8. Pertanyaannya, bagaimana ekonomi dan budaya Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno? Yang pertama kita akan membahas ekonomi dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Ekonomi Kerajaan Sriwijaya didominasi oleh hasil laut, hasil bea pajak sekaligus pengendali perdagangan di jalur-jalur pelayaran milik Sriwijaya. Sementara itu, kebudayaan di Sriwijaya adalah berkaitan dengan Buddha Mahayan dan Vajrayana. Sedangkan ekonomi dan budaya Mataram kuno didominasi di bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Sementara budayanya adalah pengaruh Hindu dan Buddha yang sangat kuat pada masa itu. Oke, kita hampir selesai. Pertanyaan ke-9, peninggalan apa saja yang ada di Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno? Untuk mempersingkat waktu video, jadi saya nggak ambil semuanya, jadi saya ambil beberapa yang mungkin terkenal di beberapa belahan Indonesia. Oke, lanjut. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur. Sedangkan peninggalan Kerajaan Mataram kuno Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman untuk mempersingkat waktu jadi saya ambil hanya ini. Oke, kita memasuki pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-10. Pertanyaannya, bagaimana Kerajaan Sriwijaya dan Mataram kuno bisa runtuh? Oke, kita akan membahas runtuhnya Kerajaan Sriwijaya terlebih dahulu. Kerajaan Sriwijaya terjadinya peperangan karena adanya persaingan sengit antara Kerajaan Sriwijaya dengan Kolamandala. Kedua kerajaan ini berjuang untuk merebutkan kekuasaan pada bidang perdagangan dan pelayaran. Kedua hal itu menjadi target Kerajaan Kolamandala untuk menyerang Sriwijaya hingga mengalami keruntuhan saat itu. Sedangkan runtuhnya Kerajaan Mataram kuno, karena Kerajaan Mataram kuno ini runtuh karena letaknya dekat Gunung Merapi yang menyebabkan bencana alam. Empu Sindok memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur dan mengubah namanya menjadi Kerajaan Medang saat itu. Itu tadi adalah 10 pertanyaan yang sering ditanyakan
atau 10 poin penting yang harus masuk di dalam video ini. Sudi, sana, Sudi. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Plastian Ananda Nikola sebagai ketua kelompok pamit undur diri.